Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana mengolah data Sentinel-1 dengan menggunakan aplikasi Snap hingga mendapatkan data perubahan tinggi permukaan yang dapat digunakan untuk mengamati aktivitas gunung api dengan studi kasus pada gunung api anak Krakatau. Pertama, unduh data pada link Copernicus Open Access. Begini tampilan webnya. Kemudian login pada akun yang telah terdaftar sebelumnya. Baik, setelah proses login dinyatakan sukses, yang perlu dilakukan adalah menentukan parameter data yang akan di-download, yaitu dengan menceklis Sentinel-1 dan menentukan tipe produk yaitu SLC dan menentukan mode sensor yaitu IW. Kemudian, zoom layar hingga mendapati lokasi kajian yang dibutuhkan. Cara menentukan lokasinya yaitu klik kanan pada mouse atau touchpad, kemudian tarik sehingga terbentuk poligon yang menutupi lokasi kajian yang diinginkan. Kemudian klik tombol search dan tunggu hingga list citra tampil. Baik, berikut adalah list citra yang mencakup daerah kajian yang dibutuhkan. Anda dapat mengunduh data yang diinginkan dengan menekan icon unduh. Dan pada praktikum ini, digunakan 5 citra terbaru dari lokasi kajian. Baiklah teman-teman, setelah pengunduhan data selesai dilakukan, berikutnya kita perlu menjalankan aplikasi Snap untuk melakukan pengolahan data citra. Setelah Snap-nya terbuka, pertama-tama kita harus memasukkan semua data citra yang kita butuhkan dalam praktikum. Kemudian pada jendela World akan menunjukkan di manakah lokasi citra yang telah kita muat sebelumnya. Untuk mempercepat prosesnya, karena kita akan mengolah banyak citra, kita perlu melakukan pembangunan grafik atau graph builder. Ini dilakukan agar kita tidak mengulang perintah yang sama untuk setiap citranya. Dapat kita hapus perintah read karena kita perlu menambahkan banyak perintah sebelumnya. Yang pertama adalah perintah pemotongan citra yang dapat kita temukan pada radar, kemudian Sentinel-1 TOPS dan TOPSAR split. Ini bertujuan untuk memotong citra yang memiliki luas kajian yang lebih besar daripada kajian yang dibutuhkan. Terus kita menghubungkan perintah read ke TOPSAR split, kemudian menambahkan perintah apply orbit file dan menggabungkan perintahnya seperti yang awal dan menambahkan perintah read dan menyatukannya lagi. Nah, kita butuh menyimpan graph builder ini untuk mempercepat langkah berikutnya nanti. Karena praktikan sudah menyimpan sebelumnya, maka langkah ini bisa dilewati. Kemudian, untuk mengolah keempat citra dalam satu kali perintah, kita perlu memilih batch processing. Kemudian, kita masukkan semua citra yang dibutuhkan. Terus kita load graph, yaitu grafik yang telah kita buat sebelumnya. Terus pada kolom TOPSAR split, kita perlu menentukan di manakah citra akan dipotong sesuai dengan kebutuhan kita. Pada praktikum ini, praktikan memilih pada wilayah IW3, kemudian memperkecil wilayah ke kolom 3 dan 4, atau pada burst 7 hingga 8. Baik, pada apply orbit file, kita perlu menceklis do not fail if new orbit file is not found, dan kemudian membiarkan polinomial degree-nya tetap pada normalnya. Kemudian pada perintah read, Anda dapat menentukan di mana tujuan file yang akan dihasilkan, kemudian nama dari file yang akan ditentukan. Anda kemudian perlu mengklik run agar perintah dapat dijalankan. Namun karena praktikan telah melakukannya sebelumnya, maka langkah ini dapat dilewati. Berikut adalah hasil dari proses split yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika ingin melihat hasilnya, cukup tekan 2 kali pada band dan intensity IW3VV. Berikut adalah gambaran dari potongan citra yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, langkah berikutnya kita akan membangun grafik lagi yang berisikan baik geocoding, namun karena ini menyatukan dua data, maka kita membutuhkan perintah read sebanyak 2.
Kemudian perintah geocodingnya dapat dilakukan pada add, kemudian radar, co-registration, Sentinel-1 top co-registration, dan back geocoding. Perintah berikutnya adalah enhance yang dapat ditemukan pada radar, co-registration, S1 top co-registration, dan enhance spectral diversity. Angka berikutnya yaitu interferogram yang dapat ditemukan pada radar, interferogram produk, dan interferogram. Perintah berikutnya adalah topsar D-burst, dapat ditemukan pada radar, Sentinel-1 tops, kemudian topsar D-burst. Oke, setelah semuanya tersusun seperti ini, maka perintah yang terakhir adalah perintah write. Untuk menyusunnya, kita dapat menggesernya ke samping, kemudian satukan semua perintah, seperti ini. Nah, sama seperti dengan langkah yang pertama, kita harus menyimpan grafik yang telah kita bangun untuk mempermudah proses selanjutnya. Klik save dan beri nama sesuai yang diinginkan. Praktikan sudah menyimpan graph builder sebelumnya. Nah, untuk melakukan perintahnya, pada read yang pertama kita perlu menyusun data dari yang terbaru hingga ke yang terlama. Yang pertama, data yang terbaru yang praktikan miliki yaitu pada tanggal 2 bulan April 2022, dan data yang kedua yaitu data sebelumnya yaitu pada 14 April bulan 2022. Pada back geocoding kita menceklis ini dan kemudian SRTM yang digunakan adalah yang 1 detik. Pada enhance tidak ada parameter yang diubah, dan interferogram kita scroll ke bawah untuk menemukan parameter semuanya, dan kita mengubah parameternya menjadi pada coherence range window size ini menjadi 20. Ini praktikan temukan pada tutorial webinar pemantauan gunung api yang tersedia di YouTube. Kemudian pada topsar D-burst kita dapat menemukan bahwa polarisasinya telah ditentukan yaitu VV, dan pada router kita dapat menentukan nama dan di mana file hasil pengolahan ini akan disimpan. Untuk melakukan perintah ini, kita hanya perlu menekan run dan tunggu hingga prosesnya selesai. Baiklah, setelah langkah interferogram data dilakukan, maka kita perlu mengolah data interferogram dengan cara mengklik radar, kemudian interferometrik pada produk, dan pada produk, kemudian topographic phase removal, masukkan data citra yang akan diolah pertama-tama, processing parameternya dibiarkan saja, kemudian tempat penyimpanannya ditentukan sesuai yang kita butuhkan, kemudian run, tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan perintah multilook yang dapat ditemukan pada radar, SAR utilities, kemudian multilook. Masukkan data citra yang telah dilakukan, yang telah dihasilkan sebelumnya, kemudian tentukan lokasi hasil citranya. Kemudian kita perlu menentukan parameter. Adapun parameter yang digunakan di sini adalah BNI, Q, dan CHO. Kemudian kita run. Tunggu hingga prosesnya selesai. Berikutnya perintahnya yaitu pada radar, interferometrik, kemudian filtering, dan Goldstein phase filtering. Data yang digunakan adalah data hasil pengolahan terakhir, kemudian simpan sesuai folder yang diinginkan, dan run kembali. Baik, setelah ini kita akan melakukan phase unwrapping pada radar, kemudian interferometrik, unwrapping, dan snap to export.
Jangan lupa pilih data dari hasil pengolahan terakhir, kemudian tentukan di mana file akan disimpan. Baik, setelahnya kita perlu melakukan run dan tunggu, maka file unwrap Snapu kita telah selesai. Selanjutnya kita akan mengolah data unwrapper tadi. Pertama, buka di mana file hasil unwrapper yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian pindahkan semua hasil datanya ke folder bin pada aplikasi Snapu. Kemudian jalankan cmd. Perintah pertama, kita harus menjalankan Snapu-nya. Kemudian buka file Snapu pada aplikasi Notepad. Kemudian copy tulisan pada baris ke-7. Pastekan pada command cmd seperti ini dan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan perintah lagi dengan cara membangun grep lagi, hapus lagi letternya, kemudian tambahkan perintah read yang kedua karena kita akan menggunakan data Snapu tadi, kemudian tambah perintah pada add, radar, interferometric, unwrapping, Snapu import, berikutnya pada add, kemudian radar, kemudian interferometric, produk, dan paste to displacement. Berikutnya yang terakhir seperti biasa, kita berikan perintah read. Kemudian hubungkan semua perintah seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian pada read one kita masukkan file hasil dari langkah yang terakhir tadi, yaitu gold filtering. Nah, kita pakai data yang ini, kemudian pada read-nya kita buka read hasil proses Snapu. Pada download, Snapu, bin, kemudian Snapu yang digunakan pada bulan 8, dan kita menggunakan data file yang berjenis HRD. Nah, pada ini pastikan sama 8 Mei juga. Snapu importnya kita checklistkan di sini. Paste displacement-nya tidak ada parameter dan writer-nya harus kita tentukan juga di mana tempat penyimpanannya. Nah, kemudian kita run dan tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, prosesnya telah selesai dan hasil dari grep builder kita telah dimuat. Grep builder belum disimpan, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk melihat hasilnya, cukup klik 2 kali pada band, maka akan terlihat hasil dari proses yang terakhir kita lakukan. Baiklah, selanjutnya kita klik pada data yang telah kita olah sebelumnya, kemudian pada radar, geometrik, train correction, dan rank Doppler train correction. Pastikan di mana nama data sesuai keinginan dan kemudian di mana tempat file akan disimpan agar mudah diingat. Baik, select. Dan pada processing parameter, kita akan membiarkannya sebagai mana awalnya, kemudian kita run, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, setelah datanya selesai, kita dapat melihat. Nah, ini adalah hasil dari terrain model tadi, di mana
hasilnya akan menghilangkan yang bukan daratan. Nah, kita bisa zoom ke daerah kajian kita, yaitu Gunung Anak Krakatau. Baik teman-teman, semua proses yang telah kita lakukan tadi telah dilakukan pada setiap citra yang dibutuhkan. Maka untuk melihat perbedaan yang terjadi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, kita perlu mengklik pada file terakhir, 3D placement, pada ketiga citra. Nah, untuk dapat membandingkannya, kita harus melakukan tel horizontal. Nah, kemudian kita bisa menentukan di mana yang akan ditampilkan melalui navigasi. Kemudian letakkan semua jendela pada posisi yang sama, yaitu berfokus pada Gunung Api Anak Krakatau. Nah, berikut adalah data dari pada tanggal 8 bulan Mei, kemudian yang ini pada tanggal 14 bulan April, kemudian ini pada tanggal 2 bulan April. Jelas terlihat perubahan di sini yang digambarkan atau ditandai dengan berubahnya warna. Untuk memahami arti dari perubahan warna ini, kita harus ke color manipulation, dan di sini kita dapat memahami nilai-nilai dari warna yang ditampilkan. Adapun pada anak Gunung Krakatau pada bulan Mei, awal Mei yang lalu, dia berwarna kuning dengan rentang nilai 0,19. Adapun pada bulan akhir April, nilainya 0,26, hingga pada April awal, dia berentang nilai 0,14.